Ada seorang ibu-ibu ingin menceritakan masalahnya, pengen ngadu masalahnya, pengen tahu jalan keluarnya. Dia mengadu kepada Hatim Al-Asam. Ya, sampai di rumah Hatim Al-Asam, berjumpa dengan Hatim Al-Asam. Ketika mulai pembicaraan pengaduannya tentang masalah-masalahnya kepada Hatim Al-Asam, itu di pertengahan itu seorang ibu ini keluar angin, bahasa kitanya dah kentut deh. Kentutnya besar, suara kentut ini besar, gede. Akhirnya Hatim Al-Asam, nih lihat apa yang dilakukan oleh Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam langsung mengatakan, ibu barusan ceritanya coba suaranya dibesarkan lagi, digedein lagi suaranya. Saya nggak dengar nih. Dari tadi saya bicara belum kedengeran, belum kedengeran. Gedein lagi suaranya. Dari tadi saya bicara belum, lebih gede lagi suaranya. Akhirnya apa? Ibu ini merasa tenang. Ya Allah, alhamdulillah. Berarti tadi suara saya yang segede gini aja nggak kedengeran, gimana suara kentut saya tadi? Mungkin nggak kedengeran. Pasti nggak akan kedengeran sama ulama ini. Sampai segitunya pura-pura tuli demi menjaga perasaan daripada seorang ibu ini yang menghadap pada dirinya. Pura-pura tuli. Ya kita kan kalau misalkan dalam perkumpulan dah, ya siapa sih yang nggak pernah ngalamin atau nggak pernah ngedenger hal itu? Ini lagi dalam perkumpulan, terus ada yang ngentut atau kita yang ngentut, malunya kan luar biasa. Jangan kan perkumpulan, kita di depan orang yang kita hormati aja, kalau misalkan kita nggak sengaja ngentut, nggak sengaja aja malunya luar biasa itu. Ya. Nah, ini Hatim Al-Asam nggak mau membuat ibu ini malu, sehingga Hatim Al-Asam berpura-pura tuli. Bukan berpura-pura tulinya ketika ketika di depan ibu aja, di depan seorang ibu tersebut. Ketika seorang ibu tersebut sudah keluar dari rumahnya, terus Hatim Al-Asam kembali nggak pura-pura tuli lagi, enggak, tapi seterusnya. Bertahun-tahun beliau lakukan itu demi apa? Menjaga perasaan ibu, menjaga perasaan seorang ibu ini. Jadi Hatim Al-Asam ketika sudah ibunya itu keluar dari rumahnya, ibunya udah pulang mungkin ke rumahnya tuh lagi aktivitas apapun, Hatim Al-Asam tetap berpura-pura tuli. Masya Allah, segitunya tuh ya, menahan sabar itu kan sabar yang luar biasa. Orang diajak ngomong belum terdapat cacian, belum dapat sindiran, belum dapat kepayahan. Ya, diajak ngobrol apa ya. Ketika seorang ibu tersebut sudah bertahun-tahun kemudian terus dapat kabar seorang ibu ini sudah nggak ada, sudah meninggal, maka Hatim Al-Asam menghentikan kepura-puraannya tersebut, mengatakan kepada seluruh jamaahnya dan teman-teman dekatnya, sudah, engkau jangan teriak-teriak lagi kepadaku, karena aku kemarin itu pura-pura tuli doang. Gitu. Demi menjaga perasaan seorang ibu-ibu yang datang kepadaku karena dia ngentut. Ya Allah, sampai segitunya bertahun-tahun. Kita gimana? Kalau kita kan misalkan lagi di perkumpulan ada yang ngentut, wah siapa yang ngentut nih? Allah, ya nunjuk lagi, ya nunjuk apa? Sembarangan aja, wah ini kayaknya yang sering makan gini nih yang ngentut. Astagfirullahaladzim. Coba kita belajar ya, misalkan kita ngelihat aib dari sahabat-sahabat kita tutup. Man satara muslimin satarahu Allah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya. Coba kita belajar yang kecil-kecil. Misalkan kita lagi ngumpul, tiba-tiba ada teman kita yang ngentut, kita pernah nggak dengar aja, kita mengalihkan. Lagi ngumpul, tiba-tiba ada yang ngentut. Terus, itu gimana tadi ini? Pokoknya gimana supaya orang tuh nggak berpandangan ke dia. Gitu. Jangan sampai orang itu mengalihkan perpusatan pandangannya kepada orang yang ngentut tersebut. Coba gimana caranya? Ya kita ajak orang lain untuk bicara mengalihkan hal tersebut. Terus gimana kalau kita ngelihat ada teman kita yang kadang ya lagi di kelas dulu, kita masih ingat banget, sering tuh kita punya teman resletingnya kebuka, resletingnya nanti kebuka tuh, ketahuan. Harusnya nggak begitu adabnya. Kita deketin dia, kemudian kita tutup itu resletingnya dengan badan kita, tubuh kita ngomong sama dia pelan-pelan. Soft, ya kan? Teman, pulang. Resleting ente kebuka tuh, tutup ya. Kan enak, orang nggak tahu, dia juga nggak malu, bener ya? Ya paling dia malunya kita doang kan. Dia nggak jadi umum gitu kan. Itu yang perempuan sama laki-laki juga begitu, deketin pelan-pelan.
atau ada yang bahan yang robek celananya tapi kita deketin, jangan ngomong depan umum, itu celana itu robek. Mau nggak mau orang-orang akan melihat kepada dirinya, sehingga orang-orang jadi tahu aib teman kita tersebut. Gitulah cara kita untuk menjaga aib saudara-saudara kita siapapun itu. Ini aib-aib yang ada di sekeliling kita. Bagaimana dengan aib-aib yang datang dengan media sosial? Ya, kita harus menjaga juga siapa orang yang membuka aib saudaranya, yang tadi sudah disebutkan, man sataral muslimin satarahullah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Dan sebaliknya, siapa orang yang membuka aib saudaranya, maka dia akan dibuka aib. Ketika kita ingin, misalnya gini, kita tahu seorang itu punya aib, kita tahu seorang itu, biasanya orang yang buka aib saudaranya karena marah, karena dia punya rasa kesal dengan saudara tersebut sehingga dibuka aibnya. Biasa seperti itu. Tapi coba kita perhatikan dulu sebelum kita membuka aib saudara kita perlihatkan dulu, kita beberkan dulu aib-aib kita. Kita beberkan dulu di dalam diri kita aib-aib kita. Oh itu. Setelah itu silahkan antum kalau berani buka aib saudara antum, siap-siap aib yang antum sudah ingat-ingat itu bakal dibeberkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal itu insya Allah kita nggak akan membuka aib saudara kita.